jalan menuju pengetahuan, jalan menuju keadilan, jalan menuju kebenaran hari ini sedang berlubang, dan kita harus sabar. Karena tugas dari pendidik adalah bahwa kalian anak-anak muda di 2045, di saat Indonesia 100 tahun, penghasilan kalian akan 10 kali lipat dari yang sekarang. Senang nggak? Senang. Tetapi bukan itu yang disebut bonus demografi. Bonus demografi bukan pembandingan antara kalian sekarang dan kalian yang akan datang, tapi kalian sekarang dibandingkan dengan saudara seumur kalian di Vietnam, di Thailand, di Singapura, di Malaysia, yang juga bersaing ke 2045. Bonus demografi terjadi kalau kalian jadi lebih pintar dari anak Malaysia di 2045. Kalau kalian, pendapatan kalian 10 kali lipat, tapi kalau pendapatan anak Kuala Lumpur itu 30 kali lipat, bonusnya ada pada anak Kuala Lumpur di Malaysia. Saya baca berita 2 hari lalu. Pendapatan per kapita orang penduduk Malaysia sekarang 13.000 US dollar. Artinya dia mendekati negara maju yang standarnya di atas 15.000. 13.000. Indonesia hari ini 4.500 pendapatan per kapitanya. Jadi terlihat bahwa persaingan antara teman-teman di sini dan teman-teman di Kuala Lumpur itu jauh sekali. Kenapa begitu? Karena intervensi kebijakan tidak dilakukan oleh pemerintah. Hari ini setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Kebanyakan pasti adalah perempuan, mak-mak. Yang berbohong kalau ditanya udah makan Bu, udah, padahal dia nahan lapar karena dia ingin tunggu suaminya makan duluan, anak-anaknya makan duluan tuh. Jadi kejahatan ekonomi selalu tiba pada perempuan lebih awal. Padahal kita ingin memuliakan rahim-rahim perempuan sebagai penerus dan pemberi generasi yang kita akan sebut generasi emas. Stunting hari ini prevalensinya udah 24-25, artinya dari 4 kelahiran ada 1 anak yang pasti otaknya cacat, karena kekurangan nutrisi. Bagaimana kita mau bersaing di 2045 kalau otak kita tidak tumbuh melampaui otak anak Vietnam, otak anak Singapura? Singapura IQ-nya rata-rata 105, Vietnam 115, kita 78 IQ-nya, sedikit di atas simpanse. Serius, itu terangkan itu. Jadi pendidikan di pondok ini memang menyumbang pada peningkatan IQ. Dan itu yang kita inginkan pemerintah, gelontorkan uang rakyat dalam bentuk pajak APBN itu. Pertama-tama ke pendidikan. Bukan bangun ibu kota negara, tapi ibu kota pengetahuan yang ada di bau-bau. Saudara-saudara tahu bahwa setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani hutang 50 juta rupiah per bayi. Karena hutang kita 8.000 triliun. Digabung dengan swasta bisa 15.000 triliun. 15.000 triliun dibagi pada 2 juta bayi yang lahir setiap tahun. Setiap bayi kira-kira segitu, 50 juta. Jadi Anda bayangkan bahwa nutrisi untuk ibu hamil kurang. Kenapa? Karena hak ibu hamil untuk memperoleh makanan bermutu, protein, vitamin, susu berubah menjadi semen, aspal, kerikil untuk ibu kota negara, untuk IKN. Rahim ibu-ibu yang seharusnya dibayangkan akan menghasilkan generasi emas, akhirnya dibebani oleh nutrisi yang kurang. Jadi kalau ada survei misalnya hari ini di sini, apakah ibu-ibu yang hamil senang dengan kehamilannya? Pasti bahagia. Semua perempuan yang hamil cerah wajahnya, walaupun gaji ASN gak naik-naik. Naiknya tidak setara dengan kenaikan harga-harga. Tapi watak dasar perempuan hamil adalah bahagia. Akan ada generasi yang dihasilkan. Sekarang kalau kita survei, bukan ibu-ibu pasti saya bahagia hamil. Sekarang survei janin yang ada di rahim ibu-ibu. Tanya pada si calon bayinya, hai bayi, kamu mau lahir enggak? Ya mau. Terus yang surveyornya bilang, kalau kamu lahir, kamu potensi kekurangan nutrisi stunting dan otakmu akan drop 30%, mau lahir enggak? Wah, masa begitu sih? Lalu diterangkan, bayi itu bilang, oke, saya pikir-pikir dulu. Lalu tambahkan, kamu potensi stunting, dan kalau kamu lahir, kamu harus sudah membayar hutang 50 juta, hutang pemerintah Presiden Jokowi.
Apa kata si bayinya? Fu fu fa fa fu fu fa fa. Si bayi itu akan bilang, lebih baik saya tinggal di rahim ibu saya daripada saya dilahirkan, tapi harus bayar utang pemerintah. Daripada saya dilahirkan, tapi IQ saya tidak akan tumbuh, karena ibu saya tidak diberi nutrisi baik oleh pemerintah. Harus saya singkat. Bayi itu kan banyak belum bisa bicara sepanjang itu kan. Dia akan bilang, fu fu fa fa. Artinya nggak mau lahir. Kita mau terangkan itu sebagai problem. Saya tidak mau ngelola pemerintah. Faktanya begitu. Yang bilang IQ kita tinggal 78 bukan saya, bukan Pak Diki, bukan Pak Faisal atau Pak Jafar. Tetapi riset Bank Dunia bilang begitu. Yang bilang bahwa setiap bayi sudah dibebani 50 juta hutang negara kalau hutang itu dibagi pada bayi-bayi yang potensial lahir. Bukan saya, bukan Ibu Profesor Sri Mulyani yang bilang. Saya cuma membuat itu jadi masuk akal di dalam ceramah hari ini. Jadi konsekuensi dari gagalnya pemerintah merawat dan menjaga rakyat adalah keruntuhan moral. Karena makin banyak orang yang menganggap udahlah kemiskinan membuat kita jadi kriminal. Begitu banyak saya baca setiap hari. Perempuan diperkosa, dibunuh. Oleh apa? Oleh anak muda. Anak umur 13 tahun memperkosa anak umur 11 tahun. Dibunuh pula. Pertengkaran kecil suami istri berakhir pada pembunuhan. Karena ada frustrasi sosial. Nah kita lihat bahwa di kita di sini, di Bau-Bau, ada semacam lokasi tempat peradaban itu melindungi dirinya dari kemerosotan moral dan intelektual. Namanya Pondok Modern Al-Amanah. Pondok ini mengambil risiko untuk dicaci maki atau bahkan dilaporkan karena mengundang saya. Tapi dia tahu, mereka tahu bahwa risikonya diambil. Jadi betul tadi, kita ingin tukar tambah pikiran di sini supaya kita bisa pastikan bahwa 2045 itu terbuka gerbang untuk pergi pada Indonesia emas dengan kekuatan sendiri. Karena itu kita mulai desain kurikulum yang memungkinkan kita berkompetisi dengan kurikulum Malaysia, kurikulum Vietnam, kurikulum Taiwan. Sementara kita berkompetisi di tingkat ASEAN. Nah saya ingin lihat nanti, mungkin tahun depan saya balik ke sini, untuk melihat potensi yang sekarang ada di sini tumbuh dengan kecepatan melampaui potensi yang ada di Malaysia. Kan itu bisa nggak? Pasti bisa. Kenapa? Ilmu pengetahuan sekarang bisa diakses dari manapun. Kan ada sosial media, ada internet. Jadi sekali lagi saya mau bercakap-cakap dengan teman-teman, tapi saya percaya bahwa jalan menuju pengetahuan, jalan menuju keadilan, jalan menuju kebenaran hari ini sedang berlubang dan kita harus sabar. Karena tugas dari pendidik adalah memungkinkan anak didik berpikir sendiri pada akhirnya itu. Sebagai pendidik, kita hanya mau bekali anak-anak itu dengan dua kapasitas tadi, etikabilitas dan intelektualitas. Hanya politisi bodoh yang mengukur dirinya melalui elektabilitas. Terima kasih.